seluruhnya para jemaah dan undangan sekalian yang dirahmati Allah, khususnya kepada para habaib kami ucapkan marhaban, selamat datang di kampung negara. Mudah-mudahan rancak kesini, amin. Sebagai doa kepada kami agar bertambah berkah, tambah berkah, amin. Kepada Habib juga, pendampingnya Habib negara, marhaban juga marhaban. Doakan kami semua, doakan tuan rumah, doakan seluruhnya agar terkabul hajat dunia akhirat, amin. Berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu siraman rohani, sentuhan rohani bagi kami yang haus akan ilmu agama. Padahal Habib Ali Al-Muhdam, waktu dan tempat kami sediakan dan sekaligus doa dipimpin oleh beliau. Allahumma sholli kami sediakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتطالق بها العصور، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Ziyadatul Habaib Sadatun Alawi, para habaib, para alimul ulama, para tuan guru, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir, wabil khusus As-Sayyidul Walid Habib Mustafa Al-Jufri wa Habib Sahibul Wilayah dan beserta para habaib yang lain yang mohon maaf yang tidak bisa saya sambat namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun kepada pian berataan. Kita doakan para habaib kita, para ulama kita panjang umur, sehat wal afiyah, bitaatillah war rasul, dan dikabulkan hajat dunia wal akhirahnya, amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati sahibul bait Tuan Guru Ali beserta keluarga, lita'annallah fi kulli hayatih, mudah-mudahan bila disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan digabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap para grup rombongan maulid dan beserta ustaz pembimbing dan segenap para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, patutlah kita kiranya panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluh, bahwasanya berkat limpahan hidayah, inayah, taufik daripada Allah, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam keadaan sehat wal afiah. Dan kita sama-sama mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah, segala urusan kita dipermudah oleh Allah, keluarga kita yang sakit, khususnya kita sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
salawat serta salam kita haturkan kearibahan daripada baginda Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan afdalus salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa annal jaza. Terlebih kepada sahibul bait, Tuan Guru Ali beserta keluarga yang sudi kiranya mengundang ulun beserta rombongan sampai ke sini, bisa bersilaturahmi ke sini. Fa insyaallah silaturahmi kita enggak terputus cuma di dunia tapi tersambung sampai ke akhirat. Terlebih kita ini berkumpul untuk memperingati daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga akikah daripada anak beliau Khairul Anam, Muhammad Khairul Anam. Fa insyaallah mudah-mudahan Khairul Anam jadi anak yang pintar, barokah umurnya, barokah rezekinya, jadikan anak yang soleh dan dikabulkan hajat dunia dan akhiratnya, amin. Jadi kita kumpul di sini memperingati dua, Pak. Yang pertama adalah memperingati tentang masalah akikah. Berhubungan dengan akikah sedikit ulun bahas, Pak. Akikah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena dikaruniai anak, dikasih rezeki anak entah laki-laki ataupun perempuan, yang bertujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akikah ini memang harus dilakukan secara hukum Islam. Kenapa namanya akikah? Di dalam bahasa Arab akikah ini artinya memotong, memutus, melubangi, ditujukan kepada hewan yang disembelih, Pak. Karena pada proses pelaksanaannya akikah tadi ini memotong hewan. Secara hukum syariat maknanya adalah memotong hewan untuk menebus bayi yang sudah dilahirkan, sebagai bentuk ucapan syukur dan kita mengucapkan terima kasih, terlebih mengharapkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai atau tergantung dengan akikahnya. Akikah ini, Pak, dijatuhkan kepada walinya. Nggak mungkin terpaling, Pak. Ulun bisi anak, ulun jadi beban akikahnya. Pian bisi anak, pian punya beban akikahnya. Nggak mungkin terpaling. Ulun yang punya anak, pian yang akikai, nggak ada mungkin. Atau pian yang bisi anak, ulun yang makai, tidak mungkin. Tetap dijatuhkan kepada walinya. Dan ini hukumnya sunnah, gitu. Biar yang belum tahu, hukumnya sunnah akikah ini dianjurkan sama Nabi, dilakukan di hidup 7 kelahiran anak. Lakukan akikah, motong kambing kalau laki-laki. Tapi kalau besi duit, Pak, kalau tidak ada uang gimana Pak hidup 7? Ya enggak apa-apa, hidup 30 sampai anak setahun, 2 tahun, sampai usia balik, maka beban tadi dihapuskan dari orang tua. Dan ini hukumnya sekali lagi saya ingatkan sunnah. Tapi walaupun sunnah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau orang punya duit tapi nggak mau akikah anaknya, keterlaluan, Pak. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita melakukan akikah ini. Walaupun ini sunnah tapi tetap dianjurkan sama Nabi. Dan memang harus dilakukan sebagai wujud kita mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang rindu akan kemuliaan, walaupun amaliyah itu sunnah, akan dilakukan. Itu masalah tentang akikah. Dan alhamdulillah kita berkumpul juga di sini tujuannya untuk memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini, Pak, kita luapkan dengan rasa kegembiraan. Kita luapkan dengan rasa senang, suka. Karena apa? Dengan rasa gembira tadi insya Allah menjadi ibadah di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diharuskan sama Allah untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ahlan wa sahlan, fadhil ya Habib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai mana tadi, Pak? Sampai sini, Pak, nggak kemana-mana tadi kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu."
Katakanlah ya Muhammad Rasulullah, berkat kedua hal kata Allah, fadlullah wa rahmah. Karena keutamaan dan rahmatnya, kita disuruh bergembira dengan kedua hal tersebut. Ulama menafsirkan dari ayat ini, fadlullahi lidinil Islam. Kita disuruh bergembira, kita disuruh senang karena kita dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam. Dan rahmat itu sendiri yaitu dari kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kita falyafrahu, suruh bergembira, suruh senang. Karena apa? Dari kegembiraan itu kita mengadakan maulid. Itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan banyaknya kita cinta kepada Nabi, maka Allah niscaya mencintai kita. Semakin orang memperbesar acara maulid, makin semakin besar keimanannya kepada Allah SWT. Semakin besar orang merayakan maulid, maka semakin besar kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Sohibul Bait, Guru Ali ngajar. Sidin bukan bos batu bara, bukan bos sawit, bukan bos berlian, bukan pengepul karet. Tapi kenapa bisa mengadakan acara yang mewah seperti ini? Karena ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan sama beliau, orang kalau ada niat, insya Allah jadi Pak. Gak peduli harus jadi orang kaya dulu bisa mengadakan acara maulid yang mewah seperti ini. Kalau ada niat di hati kita, insya Allah kun fayakun Pak, bakalan terjadi. Innama a'malu biniyat. Setiap perbuatan berawal dari niatnya. Kalau niatnya baik, terlebih untuk memperingati daripada kelahiran Nabi, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada bukti cinta Pak kepada Nabi. Kenapa kita harus cinta sama Nabi? Kok sampai Ustadz Ali mengeluarkan duit banyak ngadakan seperti ini, ngundang para habaib? Ini ngundang ulun jauh-jauh dari Jawa Pak, ulun Pak, diundang sama Sidin. Masya Allah, insya Allah amplopnya ganda juga ini insya Allah. Ya guru lah, begayaan guru, begayaan. Jadi masukkan hati guru, masukkan amplop aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan tegang Pak, jangan tegang Bu, jangan tegang Bu, nanti aja Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita disuruh cinta sama Nabi. Kenapa? Karena itu bukti seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum bisa cinta sama Nabi, berarti imannya masih setengah-setengah Pak. Nabi yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintanya dari anaknya, bapaknya, hartanya, dan semua orang yang ada di dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, ulun cinta sama pian, melebihi cinta ulun dari anak, istri, harta. Tapi Rasulullah, ulun masih cinta sama diri ulun, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Belum sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab merenung Pak, merenung sampai akhirnya beliau mengatakan, al-an ya Rasulullah, la anta ahab ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, tidak ada orang yang saya cintai siapapun di dunia kecuali pian, bahkan diri ulun sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, sempurna imanmu sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ingin tahu iman kita sempurna atau enggak Pak, seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi, seberapa besar keinginan kita untuk mengadakan, memperingati daripada Maulid Nabi, itulah bukti kecintaan keimanan kita Pak, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini Pak, biasanya jatuh cinta atau cinta kepada seseorang ada 3 sebabnya. Asbabul mahabbah salasah. Yang pertama al-jamal, al-kamal, wan-nawal. Kalau enggak keindahannya, kesempurnaan fisiknya, maka al-kamal. Dikatakan bahwasanya kesempurnaan sifatnya, bijaknya, akhlaknya, kepribadiannya yang baik, karakternya yang masya Allah. Atau yang ketiga, orang bisa cinta kepada seseorang itu karena jasanya. Dan alhamdulillah Allah menciptakan mudah mungkin untuk dicintai. Al-jamal, siapa yang nggak tahu dengan keindahan Nabi? Ketampanan dari wajah Nabi Muhammad SAW.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bahkan rawi-rawi maulid tiba, maulid habsi dan lain-lainnya sudah digambarkan bagaimana kesempurnaan fisiknya Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Nabi ini seperti menciptakan fisiknya sendiri. Bahkan di zaman Nabi ini Pak, tidak sedikit orang berubah keimanannya karena memandang wajah Rasulullah SAW. Nabi berpesan di dalam hadisnya, di dalam kitab Al-Qirtas yang bunyinya, Inna lillahi abdan man nadhara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Allah ini mempunyai hamba pilihan, yang dimana ketika orang melihat hamba tersebut, walaupun hanya satu kali, yang awalnya orang itu orang yang syaki, orang yang celaka, di orang yang selamat selama-lamanya berkat memandang. Lalu bagaimana kalau kita pandang wajah Nabi Muhammad SAW? Keindahan yang luar biasa. Kita mengharap pandang wajah Nabi dengan penuh ketakziman, insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita, Pak. Dulu ada ceritanya penyair, Pak. Penyair ini mediator pencitraan di zamannya Nabi. Tahu mediator pencitraan, Pak? Mediator pencitraan kalau ya WA, Facebook, TV. Jadi pian nih orang dolim, tapi kalau pian punya mediator pencitraan, pian bisa nyebarkan ke orang lain kalau sampean orang baik. Foto selfie dulu cepret, ziarah kubur, padahal belum tentu setahun sekali. Ngasih anak yatim cepret, bagi-bagi rezeki. Mediator pencitraan supaya dikesan lihat orang jadi orang baik. Di zaman Nabi, mediator pencitraan itu adalah para penyair, Pak. Ada orang yang jelek sekalipun, kalau disanjung dengan syair yang indah terlihat bungas, Pak. Akhirnya orang kafir Quraisy ini ketakutan dengan dakwah Nabi yang sudah mulai meluas. Mereka berencana menyewa penyair handal dari luar kota Mekah. Didatangi seorang penyair, wahai penyair, kami minta bantuan kamu. Kamu ciptakan syair-syair hinaan untuk Nabi di tempat kita. Katanya si penyair, wani piro? Ada uang, siap dikerjakan, katanya. Penyair mahal. Katanya orang Quraisy, terserah, kamu minta 5 kali, 10 kali lipat, kita bayar. Yang penting kamu buat sudah karangan syair-syair hinaan untuk Nabi di tempat kita. Oke, siap. Tapi satu syaratnya, harus saya lihat dulu wajahnya. Bingung orang Quraisy, Pak. Aduh, sudah jangan dilihat, sudah kamu karang aja sudah syair-syair hinaan. Kamu kan penyair handal, karang aja sudah. Apa kata penyair tadi, Pak? Ya nggak bisa lah, harus saya lihat dulu wajahnya, saya lihat dulu fisiknya, ada kekurangan baru saya ciptakan kekurangan fisiknya tadi. Akhirnya katanya si orang Quraisy, oke, tidak apa-apa, tapi dari jauh. Gak apa-apa, kita ngelihatnya tapi dari jauh. Oke, siap. Berangkat mereka kota Mekah. Ditunggu dari tempat kejauhan, ada orang lewat. Itu kan Nabi. Lain. Tidak lama beberapa waktu ada rombongan orang gitu tuh. Ada yang Nabi kan? Gak ada. Subhanallah, Nabi lewat sendirian, Pak. Nabi lewat sendirian lewat sampai jauh ngeliatin mereka, tidak kelihatan, syairnya tidak keluar. Melongo penyairnya, Pak. Katanya orang kafir Quraisy, "Loh, mana syair hinaannya?" Katanya, apa kata penyair, Pak? Mohon maaf, ini perjanjiannya kita batalkan, katanya. Saya nggak sanggup ngehina Nabi. Justru dijawab dengan syair yang begitu indah oleh beliau. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifatil kahfi ala basari khufan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala qadari. Ketika aku menyaksikan, ya aku saksikan adalah cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit. Sampai-sampai aku meletakkan telapak tanganku untuk menutupi mataku karena mataku silau akan keindahannya. Falastu anduruhu illa ala qadari, dan aku nggak bisa memandang wajahnya kecuali hanya dengan sedikit saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berubah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Pak, ya dah. Sudah ada nggak cita-cita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak ada keinginan, ya Allah, mudah-mudahan nanti malam saya mimpi berjumpa dengan wajah Nabi? Pernah enggak? Ya Allah, mudah-mudahan dalam mimpi saya bisa bertemu dengan Nabi? Pernah tidak? Kita, Pak, kalau lihat kekawanan, naruh foto keluar negeri jalan-jalan, naruh foto keluar pulau jalan-jalan rekreasi, kita kepingin ke sana. Karena hakikatnya manusia suka dengan keindahan.
perlu kita ketahui keindahan yang ada di dunia tidak ada perbandingannya dengan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa berangkat jalan-jalan, yang berisi fulus kata orang Arab, yang banyak duitnya bisa berangkat, tapi memandang wajah Nabi, nggak kaya nggak miskin, yang pantas yang bisa ngelihat, yang pantas yang bisa ngelihat. Lalu sudah nggak kita ada niatan untuk memantaskan diri memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita meninggal dunia, na'udzubillah, tidak pernah memandang wajah Nabi. Mudah-mudahan barokah tempat ini Allah berikan kesempatan kita memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ngantuk Pak? Lanjut apa lanjut? Capek? Iya, biar duduk Pak, yang berdiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, syarat orang bisa cinta ini al-kamal, kesempurnaan sifatnya, karakternya, wataknya. Nabi sempurna Pak, akhlaknya, kepribadiannya, kepemimpinannya sempurna, tiada batas. Makanya pantas kalau beliau dikatakan sebagai uswatun hasanah, semuanya lengkap, ditiru, sukses Pak. Nabi ini jangan dikira cuma ngajarkan masalah agama. Beliau jadi ahli perang, sukses. Jadi ahli ekonomi juga sukses. Dulu di zaman ketika kaum muhajirin dan ansor di Madinah dengan total 950 orang, laki-laki, binian, yang tua, yang muda, totalnya 950 orang waktu di Madinah. Dan maaf, keadaan pada saat itu sakit Pak. Kaum muslim banyak yang sakit. Nabi menyarankan untuk berdagang. Nabi sendiri survei pasar Pak, pasar 1, pasar 2, pasar 3 di Madinah itu Pak. Sampai semua pasar didatangi sama Nabi, kata Nabi apa? Sudah, kita jangan ikut pasar orang Madinah. Di sini terlalu banyak orang Yahudi yang megang, banyak monopoli, banyak riba. Kita buat pasar sendiri khusus buat orang muslim. Akhirnya sahabat Pak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suruh ke Bahrain. Sahabat yang lain suruh ke Busra, ngambil barang. Pulaan kata orang Jawa, gitu. Pulaan barang, ambil barang. Yang bisa berkebun, Nabi suruh berkebun. Sampai selama beberapa waktu jadilah pasarnya orang muslim. Dan Nabi mewajibkan semua umat muslim pada saat di Madinah itu suruh belanja ke pasarnya orang muslim. Diwajibkan sama Nabi. Kecuali Abdurrahman bin Auf. Ini orang ahli ekonomi, nggak apa-apa kan Nabi, kamu belanja aja. Abdurrahman bin Auf pergi keluar, pergi belanja ke pasar Yahudi, kamu obrak-abrik pasar mereka, obrak-abrik ekonomi mereka. Ini ahli ekonomi Pak. Yang lain suruh belanja di pasarnya umat muslim. Selang berapa waktu Pak, orang Yahudinya, orang Yahudi yang ada di Madinah ikut belanja di pasarnya orang muslim. Dan tidak lama setelah itu, rata-rata hampir 90% umat muslim di sana menjadi orang yang mampu, orang yang sugih ekonominya. Tapi Rasulullah nggak mau sugih. Bukan tidak bisa kaya, tidak mau kaya. Kenapa? Supaya beliau dijadikan uswatun hasanah. Maaf, karena takutnya Nabi menjaganya. Loh, ya Allah, sifatnya beliau. Takutnya apa? Nanti ada umat Nabi yang sakit, maaf yang sakit keadaannya, supaya punya contoh. Nabinya juga sakit keadaannya. Nabi ini ya Allah, semuanya dipikirkan buat umat Pak. Sifatnya beliau luar biasa. Bahkan Nabi ini pernah Pak, pulang-pulang ke rumah, tidak ada makanan. Wah, istriku ada makanan apa? Nggak ada ya Rasulullah, lagi tidak masak. Beliau marah Pak. Tidak, beliau bersabar, langsung niat berpuasa Pak. Coba kalau biar Pak, ini potongan suami-suami siaga gitu. Gulik-gulik habis nuri gitu, habis mau unjun, oh maileh. Pulang-pulang gak ada makanan. Biar bisa marah Pak, tapi coba tiru Nabi, sifatnya Nabi, sabar. Walaupun kita nggak bisa niru puasanya Nabi, minimal tiru sabarnya Nabi Pak. Bahkan kalau diumpamakan ini ya, ketika Nabi pulang, kemudian Nabi ini mengatakan sama istrinya, wah istriku ada makanan apa? Nggak ada makanan, lagi tidak masak ya Rasulullah. Rasulullah berdoa Pak, ya Allah minta rawon, ya Allah minta masakan habang. Kira-kira turun enggak Pak? Nabi minta, ya Allah minta rawon, minta masakan habang. Kira-kira turun enggak? Turun, karena Nabi yang minta. Kenapa tidak dilakukan? Karena tahu sampai tidak mungkin bisa melakukan. Makanya tidak Nabi lakukan Pak. Itu rahmatnya Nabi, semua dipikirkan. Jangankan itu ya. Tahu ini Pak apa? Siwak. Ini sangat dianjurkan sama Nabi. 2 rakaat sholat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nabi sangat suka menggunakan siwak. Cuma kenapa tidak dilakukan sama Nabi? Karena takut. Ini kalau dilakukan terus, jadinya wajib memberatkan sama umatnya. Rahmatnya Nabi Pak, semua dipikirkan sama Nabi. Nabi suka pakai minyak harum.
di sebelum sholat itu dianjurkan sama Nabi pakai minyak harum. Ini sekarang kalau akhir zaman nih, masya Allah Pak, ini biasanya kaum bebinian, Bu, Ibu, wih, guring Bu, dengarkan Bu, ini di Jawa tapi Bu, kalau di sini orang baik semua. Di Jawa itu kalau masya Allah Bu, kalau mau saruan minyaknya 50 meter udah kecium baunya. Kalau di Jawa Bu, di Jawa, di sini enggak, di sini orang baik. Di Jawa ini Bu, 50 meter kalau mau saruan baunya sudah kecium wanginya. Ketika mau sholat, ya Allah, mau mandi kah enggak kah, pakai minyak kah enggak kah, enggak ada urusan. Padahal yang diwajibkan sama Nabi ketika mau beribadah. Dengar Bu, kalau mau ibadah Bu, jangan mau saruan yang pakai minyak Bu, haram. Kalau mau ibadah dianjurkan sama Nabi Muhammad. Ini kenapa? Kita sudah dikasih kesempurnaan sifat Nabi, beliau tuh dipikirkan semua. Kalau pilih mau pingin, siwak jadi wajib, minyak jadi wajib kalau buat beribadah. Kenapa? Tapi karena takut memberatkan sama umatnya, nggak beliau lakukan. Itulah kesempurnaan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Kamal. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga ini yang terakhir, kok udah lesu wajahnya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang belakang udah miring-miring, ini kapan makan ini? Yang ketiga Pak, jasa Nabi An-Nawal. Jasanya Nabi ini Pak, nggak bisa dibahas sudah. Jasanya Nabi ini ya Allah. Bahkan kalau digambarkan, ulama mengatakan seduniaan ngadakan maulid untuk meringati kelahiran Nabi, belum tentu, belum bisa, bukan belum tentu, bahkan belum bisa untuk membalas jasanya Nabi. Imam Syafi'i ini membuat Pak kata-kata kutipan yang luar biasa. Di dalam kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani ada, di dalam kitabnya Abu Yasin Maliki ada. Beliau mengatakan, syuhudu ni'matin yashhadu al-muslim amrun wajib. Kita menyaksikan adanya jasa Nabi dalam setiap nikmat yang kita rasakan, hukumnya wajib. Semua nikmat yang kita dapatkan, kita harus menyaksikan bahwasanya itu ada jasa Nabi, dan itu hukumnya wajib bagi kita orang muslim. Wajib. Jasa Nabi luar biasa. Kita lihat sekarang ini, di depan makanan ada buah-buahan, ini semua apa? Ini tandanya ada jasa Nabi Pak. Kita disuruh ingatkan kenapa kok maulidnya harus dibuat meriah, ada buah-buahan, ada makanan yang mewah, jamuan yang luar biasa. Diingatkan bahwasanya kenikmatan semua yang kita dapatkan ini kalau gak ada jasanya Nabi nggak mungkin bisa. Bahkan tidak hanya itu, dulu kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dosa ditulis di depan pintunya Pak, Fulan bin Fulan dosanya demikian, kafarohnya demikian. Contoh ngintip orang mandi, contohnya ibaratnya kafarohnya dicucuk matanya pakai garpu atau pakai bisu. Ketika umat Nabi yang berbuat maksiat, gak pernah kita dapat kayak gitu Pak. Bahkan hampir setiap hari umat Nabi maksiat, hampir setiap hari banyak umat Nabi yang berbuat dosa, tapi gak pernah kita dapat hukuman demikian. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi. Tidak hanya itu, ketika malaikat mau menulis dosanya umatnya Nabi Muhammad SAW mau ditulis sama Allah di husnuzoni Pak. Allah berprasangka baik. Allah mengatakan, wahai malaikat, sabar dulu, siapa tahu ntar lagi umatku, hambaku ini mau bertobat. Allah berhusnuzon. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi. Khairu ummah, sebaik-baiknya umat kita ini Pak. Berkat apa? Berkat adanya Nabi Muhammad SAW. Ada jasanya Nabi Pak. Tidak hanya di dunia Pak, di akhirat nanti tetap kita butuh jasanya Nabi. Ketika nanti sudah kiamat, habisnya dunia ini, kemudian nanti di yaumul mahsyar Allah hidupkan semua makhluknya. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua dihidupkan, tidak terkecuali dalam golongannya masing-masing. Kemudian di dalam golongan nanti di mahsyar ini Pak, digambarkan sama ulama, di sebelah kiri kita ini Pak istri, kanan anak, depan orang tua, belakang keluarga. Dia tidak mungkin kenal, karena gentingnya saat itu Pak, tidak mungkin kenal. Tapi dia bisa kenal sama Rasulullah SAW. Dia bisa kenal sama Nabi, tapi dia tidak bisa kenal sama keluarga dia, karena gentingnya saat itu. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan kecuali Nabi Muhammad yang bisa. Nabi yang lain angkat tangan, Nabi yang lain angkat tangan, cuma Rasulullah yang bisa. Sampai nanti ada satu golongan nih Pak, tenggelam dengan keringatnya sendiri Pak, tenggelam selutut, tenggelam seperut, tenggelam sebadanan ini dengan keringatnya sendiri. Apa yang mereka teriakkan? Robbi arrihni walau ilan nar. Ya Allah, istirahatkan saya walaupun
neraka. Merasa azabnya neraka ini lebih berat daripada azabnya mahsyar, lebih berat daripada azabnya neraka. Padahal azabnya mahsyar ada apa-apanya Pak sama azabnya neraka. Banyak orang nanti bingung di mahsyar ini, mencari kesana kemari, tidak ada tujuan, sampai nanti ada liwaul hamd, ada bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita semua berdiri di belakang bendera Nabi Muhammad. Sampai bendera Nabi Muhammad dikibarkan, baru orang-orang yang beriman, orang-orang daripada umatnya Nabi ini berkumpul di belakangnya menuju Sirat. Menuju Sirat Pak, ngelewati Pak satu-satu, semua ngelewati, bahkan Nabi juga ngelewati Pak. Tapi Nabi lain lewatnya sama kita Pak. Beliau kecepatan cahaya, kayak kilat sampai di ujung Sirat. Apakah ketika sudah Nabi meninggalkan kita? Tidak, beliau mengangkat tangannya, beliau berdoa, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan ya Allah. Kita didoakan sama Nabi ketika melewati Sirat. Ulama mengatakan tidak sedikit nanti umat Nabi yang bakalan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita orang terselamatkan daripada nerakanya Allah. Tidak sedikit Pak nanti umatnya Nabi Pak yang masuk ke dalam neraka Pak. Ada yang berhasil, ada yang jatuh, berhasil, ada yang jatuh, banyak yang jatuh Pak. Ketika sudah sampai di ujung, apa yang Nabi lakukan Pak? Ketika tahu sudah umatnya banyak masuk di dalam sana, Nabi sujud sama Allah. Di dalam sujudnya Nabi berdoa, ya Allah izinkanlah saya menyelamatkan umatku yang di hatinya terdapat iman walaupun sekecil biji sawi. Dalam waktu yang lama Nabi sujud nih Pak. Ada riwayat mengatakan 1000 tahun, ada riwayat yang mengatakan jutaan tahun, sampai wallahu alam dalam waktu yang lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad Rasulullah wasfa'tu syafaati sudah. Nabi yang turun langsung jemput kita Pak, yang masuk dalam neraka Pak. Orang yang masuk ke dalam neraka Nabi yang jemput, bukan nyuruh malaikat. Nabi yang jemput dalam keadaan sewujud-wujud, seburuk-buruknya wujud sudah Pak. Ini keadaannya orang di neraka itu sudah tidak berwujud, sudah hancur. Nabi yang rangkul kita, Nabi yang menyelamatkan orang-orang di dalam neraka, diangkatinya satu-satu. Kata Nabi yang terdapat iman walaupun sekecil biji sawi, diselamatkan sama Nabi sampai semua tidak tersisa. Bahkan pintu surga nanti dibuka, nunggu Nabi yang mengetuk Pak. Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga, baru Nabi dan yang lain dengan umatnya baru mengikuti masuk ke dalam surga. Nunggu Nabi ngetuk pintu surga, baru surga terbuka. Lalu kita ini mau nggak nginget jasanya Nabi, terus kita tidak mau cinta sama Nabi kalau melihat jasanya Nabi yang seperti ini. Dunia akhirat kita butuh jasanya Nabi. Bahkan dalam setiap kenikmatan yang kita dapatkan ada jasanya Nabi. Maka dari itu kita mengadakan peringatan Maulid tujuannya hanya satu. Kita mengharapkan buah manisnya, yaitu syafaat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi Muhammad yang kita harapkan. Kita memperingati, mengadakan acara seperti ini. Guru Ali sampai mengadakan acara mewah seperti ini, bukan apa yang diharapkan satu, cintanya Nabi. Kalau Nabi sudah cinta, syafaatnya yang turun Pak. Orang dikatakan cinta sama Nabi ini Pak. Mau lanjut apa sudah ini Pak? Kalau udah belum tutup Pak. Lanjut apa lanjut? Terakhir Pak. Dari tadi terakhir terus Beb. Nah ini bujur, terakhir bujur ini sudah. Terakhir bujur kalau sekarang. Terakhir Pak. Orang dikatakan cinta sama Nabi ini Pak. Yang pertama, jika dia bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia orang cinta sama Nabi. Dikatakan orang cinta sama Nabi jika dia melakukan peringatan Maulid. Dikatakan dia daripada cinta sama Nabi jika memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, dikatakan dia cinta sama Nabi jika dia takzim dan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, dikatakan cinta sama Nabi ketika dia cinta daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman ya Allah, banyak orang sudah mulai musuhi keluarga Nabi. Jangan umpat-umpatan Pak. Jangan umpat-umpatan musuhi keluarga Nabi, jangan. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan ya Muhammad Rasulullah, "La as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Tidaklah aku meminta balasan atas jasa yang kulakukan kecuali mencintai garabah. Siapa garabah? Alimul ulama mengatakan para habaib, para syarifah,
para alimul ulama, para tuan guru yang istiqomah, para sahabat Nabi itu dikatakan gerabah. Sekarang ini mulai muncul ada kebencian terlebih kepada keluarga Nabi. Jangan ikut-ikutan biar. Orang yang berani menghina keluarga Nabi, memusuhi, mencaci keluarga Nabi, maka pastikan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan, Pak, enggak di dunia, nanti di akhirat. Hati-hati. Siapa sih Beb ahli bait nih Beb? Siapa sih itrati Rasul ini Beb? Ahli bait itu Pak, dan itrohnya Nabi itu Pak. Yang pertama adalah Imam Ali karamallahu wajah ibnu Abi Thalib, menantunya Nabi. Hababah Fatimatus Zahra ibnatur Rasul, anaknya Nabi. Al-Imamul Hasan wal Husain, cucunya Nabi. Dan yang kelima adalah wazuriyatihima, dan keturunannya Nabi. Ya, dan keturunan daripada Imam Hasan wal Husain, yaitu para habaib dan syarifah yang sampai sekarang berhadir di depan pian ini. Ini yang dikatakan keluarga Nabi, itratir Rasul. Jangan dimusuhi mereka, Pak. Sebenarnya Pak, cinta habaib, cinta syarifah, ini nggak butuh dalil, Pak. Nggak butuh dalil. Hubbullah, hubbur Rasul, hubbu ali baitir Rasul, hubbu sahabat. Ini nggak butuh dalil. Butuh hati yang bersih untuk mencintai mereka. Ada orang tanya, Beb, wajib nggak mencintai sahabat Nabi? Ini pertanyaan gila. Ini sudah jelas kita wajib mencintai sahabat Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib nggak Beb kita mencintai keluarga Nabi? Apalagi keluarganya, ini jelas lebih wajib. Ini pertanyaan nggak butuh jawaban. Ulun punya guru, Pak. Ulun cinta sama guru Ulun. Temen guru Ulun, Pak, Ulun cintai, Ulun hormati. Apalagi keluarganya guru Ulun, Pak. Sama hanya ketika Nabi Muhammad punya sahabat, ya kita cintai, kita hormati. Apalagi keluarganya, keturunannya. Bahkan di dalam hadis sahih Nabi mengatakan, falau anna rajulan sofana bainar rukni wal magam, baina rukni wal magam summa laki Allah fahuwa mubghidun ahla baiti Muhammad dakhalan nar. Ada orang yang hidupnya beribadah di antara Ka'bah, di Ka'bah, di antara dua rukun Yamani dan Magom. Hidupnya ini beribadah di Ka'bah, tempat yang paling mulia di dunia. Sofana, bersimpuh, bersujud, beribadah kepada Nabi, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah di Ka'bah. Kemudian dia meninggal. Seumur hidupnya dia digunakan umat ibadah, kemudian meninggal, mati, berjumpa dengan Allah. Wa huwa mubghidun ahli baiti Muhammad, ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, dakhalan nar, kata Nabi. Langsung masuk neraka, gak usah dihisab. Amal-amalnya hilang karena ada kebencian kepada keluarga Nabi. Jangan sampai ada kebencian. Kalau ada orang yang sudah menggunjing, menghina keluarga Nabi, berkata seperti ini, Pak, karena ulun sayang sama pian, Pak. Ulun cinta sama pian. Ulun ingatkan gini karena ulun sayang sama pian. Bukan ulun mencari kemuliaan, enggak. Ulun ingatkan pian untuk menjaga. Kita sama-sama mengharapkan satu, Pak, syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau ada orang bertanya, Habib, kenapa sih Beb kok harus dimuliakan keluarganya Nabi? Emang apa keistimewaannya mereka? Sekarang saya tanya sama sampean. Sampean ini digelari khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Keistimewaan sampean apa? Apakah tidak boleh umat Nabi Isa iri sama sampean? Apakah boleh umat Nabi Musa iri sama sampean? Para anbiya mereka punya umat. Tapi kenapa umatnya Nabi, kita ini loh, dikatakan khairu ummah, sebaik-baiknya umat? Apa keistimewaan kita? Allah mengatakan yahtasyu bi rahmati may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah ingini, siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah ingin. Umatnya Nabi Isa nggak bisa protes sama kita. Umatnya Nabi Musa nggak bisa protes sama kita. Umat-umat Nabi yang nggak bisa protes kalau kita dijadikan sama Allah khairu ummah. Yahtasyu bi rahmati may yasha. Allah menghendaki, menginginkan. Di dalam khususiyah tadi, di dalam sebaik-baik umat tadi, umat Islam ini ada khususiyah lagi, yaitu ahli baiti Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi kita harus empati, kita jalankan sebagai wujud kita bakti kepada Allah, sebagai wujud kita takwa kepada Allah dan Rasulnya, kita cintai mereka. Jangan sampai kita melawan takdir yang Allah tentukan buat kita semua. Jangan. Tugas kita mencintai para habaib, menghormati. Jangan sampai ada iri, hasud, dengki kepada mereka. Sudah dapat dipastikan, Pak, dilaknat sama Allah SWT. Ada golongan namanya nasibi, Pak. Ini pembenci keluarga Nabi.
ada orang golongan namanya Rafidi. Ini pembenci sahabat Nabi. Imam Syafi'i ketika beliau difitnah dikatakan sebagai Syiah Rafidah karena mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, saksikan wahai kalian semua, aku adalah rajanya Rafidah, kata Imam Syafi'i. Aku adalah Rafidahnya Rafidah. Aku imamnya Rafidah karena aku mencintai keluarga Nabi dari siapapun. Jangan, ini sekarang mulai sudah. Nanti kalau kita ahli bait dibilangnya si A. Nanti kalau begini jangan. Ini tidak ada urusan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita cinta sahabat, cinta keluarga Nabi, cinta para ulama yang istiqomah. Insya Allah itulah menyelamatkan kita dunia wal akhirah dan menjadi saksi bahwa kita juga cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan, pada intinya jangan sampai pian ikut-ikut menghina, mencaci, memusuhi keluarga Nabi Muhammad SAW. Disuruh kita mencintai. Habib, banyak Habib yang saya cintai, tapi Habibnya yang alim, Habibnya yang soleh, Habibnya yang tidak maksiat. Kalau Habibnya maksiat ya nggak saya cintai. Kalau Habibnya berbuat dosa ya saya hinakan, ya saya salahkan. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat Habibnya, Allah melihat ketakwaannya. Ini kita pikir pakai otak dulu, Pak, pakai logika dulu. Arti takwa ini apa, Pak? Imtisalul awamir, menjalankan perintah Nabi, menjalankan perintahnya Allah, itu adalah takwa. Dan salah satu perintahnya Nabi adalah mencintai, bukan memilih-milih. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keluargaku sebagaimana bentuk cintamu kepadaku. Itu yang Nabi perintahkan sama kita umatnya, disuruh cinta kepada beliau, jangan pilih-pilih. Ini ulun tidak membahas golongan, mau salafi mau apapun. Ulun menekankan kepada ahli sunnah wal jamaah, karena banyak sekarang yang mengaku ulama, yang punya pamor besar, yang punya bahkan pondok, berani membuka masalah habaib, tidak berani membuka masalah zuriat. Ini takutnya apa, Pak? Naudzubillah. Sampai takutnya apa, Pak? Pian yang nggak tahu resikonya nanti di akhirat. Makanya ulun padahi ke pian sekarang, karena ulun bukti sayang sama pian. Ulun mengingatkan, intinya jangan sampai membenci. Kalau nggak bisa cinta, Beb, minimal jangan membenci. Itu aja sudah. Jangan mengikuti urusan habaib. Habaib yang salah kita ajak menuju jalan yang baik. Diajak, dibenarkan, tapi dengan rahmat, dengan cara yang baik, sebagaimana Nabi contohkan kepada orang Quraisy. Nabi dengan cara yang baik mengajak kaum kafir Quraisy, Pak. Ketika anak Nabi yang salah, jangan dihinakan, jangan dicaci, jangan dibuang, tapi diselamatkan, dirangkul anak Nabi yang salah ini, Pak. Cucu-cucu Nabi yang salah ini diselamatkan, ditolong, diajak ke jalan yang lebih baik. Insya Allah derajat sampai ditinggikan sama Allah. Mudah-mudahan berkah daripada tempat ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ditambahkan kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad, ditambahkan kecintaan kepada sahabatnya Nabi Muhammad, ditambahkan kecintaan kepada warasatul anbiya-nya Nabi Muhammad yang istiqomah, ditambahkan kecintaan untuk selalu mengharap keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah perkumpulan kita ini menjadi saksi bahwasanya kita adalah orang-orang yang rindu dengan Nabi Muhammad, rindu daripada syafaatnya Nabi Muhammad, dan kita tidaklah meninggal dari dunia ini kecuali dalam keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mungkin kiranya itu, Pak, yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan dalam perkataan ulun yang menyinggung hati pian berataan, ulun minta halal, minta maaf, minta ridho pian berataan dunia akhirat. Pada intinya adalah ayo kita belajar untuk cinta Nabi dengan insya Allah memperbanyak sholawat, kita memperbanyak ikuti sunnah Nabi, mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya dan para alim ulamanya. Insya Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan buah manisnya adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kiranya itu bisa ulun sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-dzunub wa taslihu biha al-qulub.
وتلين بأسور وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن تق الله يجعل مخرجا ويرزقه من وما توكل الله فهو حسبه إن الله برحمتك جل الله لك شيء قدرا قدر الله لك شيء قدرا قدر الله لك شيء قدرا. اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وثبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند المغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار وعفوا عن الحساب وأمن العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. Ya Allah ya Rabb, sehat wal afiyah bi taatillah wa rasul bi barakah fi ilm barakah fi rizq wa qabul hajat dunya wal akhirah wa munawwir qulubuhum musabbit iman barakati habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab آياتنا كرة أعيننا واجعل المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.